Jadi asalnya itu minumnya sambil duduk. Tetapi kalau dalam satu kondisi, situasi yang tidak memungkinkan kalau untuk dia itu minum sambil duduk, dan situasi ini mendorong dia untuk melakukan minum sambil berdiri, maka itu juga dibolehkan dalam syariat. Tidak mengapa. Jadi tidak serta-merta kita menilai, oh ini fulan minumnya sambil berdiri, oh ini salah, oh dia ini dosa, oh ini haram. Tidak. Kita nggak tahu kondisi apa yang membuat fulan saudaranya kita ini melakukan demikian, melakukan minum sambil berdiri. Itu dibolehkan. Makanya terkadang para sahabat pernah melihat Nabi itu minumnya sambil duduk, terkadang sambil berdiri. Terkadang Nabi SAW langsung minumnya sambil berdiri dan dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Suatu kejadian di safar, ketika itu lagi puasa sunnah, ada di antara para sahabat yang hampir pingsan. Ada yang di antara para sahabat yang subhanallah kondisinya lemas sekali. Maka Nabi tiba-tiba bangun berdiri minum di hadapan seluruh para sahabat. Di hadapan para sahabat. Ini dibolehkan untuk dakwah, untuk mengatakan bahwasanya puasa di safar, lihat kondisinya. Kalau antum nggak kuat, nggak apa-apa berbuka. Ini syariat yang anjurkan. Bahkan Nabi yang anjurkan. Nabi batalkan puasanya. Tapi lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya kuat, nggak apa-apa juga untuk melanjutkan. Bahkan puasanya yang bersifat wajib. Bersifat puasa wajib. Nabi SAW terkadang di saat beliau minum air zam-zam, ramai orang, beliau minumnya sambil berdiri. Nggak apa-apa. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Meskipun ada hadis yang menerangkan barang siapa yang minum sambil berdiri, maka muntahkanlah air tersebut. Ada hadisnya sahih, tetapi tidak menutup bahwasanya hadis ini bisa jadi dihapus hukumnya, karena telah datang hadis setelahnya para sahabat melihat Nabi SAW minum sambil berdiri. Tapi intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, minum sambil berdiri itu dibolehkan kalau kita dituntut untuk berdiri. Kalau kita memungkinkan untuk duduk, maka kita anjurkan silakan duduk, karena itu lebih berwibawa. Dan sebagian para ulama dikaitkan dengan kesehatan. Kalau minumnya sambil berdiri, airnya itu langsung mengalir ke usus, kemudian langsung turun dan terbuang begitu saja. Kalau minumnya sambil duduk, airnya itu masuk ke lambung, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi energi. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya apapun yang kita lakukan, ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Ada hikmahnya maupun enggak ada, yang penting kita menuruti, mentaati sabda Nabi Muhammad SAW. Taib, itulah hukum. Jadi kalau kita disuruh pilih, minumnya sambil duduk. Kalau memang enggak memungkinkan, silakan minum sambil berdiri. Kita masuk di hadis yang selanjutnya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqul huwa amra'u wa arwa. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya ini yang lebih baik dan ini yang lebih menyehatkan. Ini yang lebih baik dan ini yang lebih menyehatkan. Baik. Jadi cara Nabi minum yang kedua, ketika Nabi meminum itu tidak langsung sekali tegukan.
Misalkan disediakan satu gelas, walaupun gelasnya sedikit, kecil ukurannya mungkin, tapi diusahakan agar dia 3 kali dia bernafas, dan bernafasnya itu bukan ketika kita sambil meminum. Karena ini dilarang juga kita bernafas ketika kita masih minum. Tapi bernafaslah ketika selesai minum, 3 kali kita beri batasan. Baik. Bismillah. Wahid sekali. Bernafas 2 kali. Bernafas ketiga kalinya. Jadi kita dianjurkan pelan-pelan. Jangan langsung 1 kali tegukan kita bernafas ketika kita meminumnya. Dilarang oleh syariat Islam. Baik. Ada juga hadis yang Nabi SAW di hadis yang berikutnya kita bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Jadi tadi 3 kali tegukan, cuma 2 kali pengambilan nafas. Ya, yang pertama tidak bernafas, langsung minum, yang kedua kalinya baru bernafas, minum yang ketiga kalinya baru bernafas. Jadi biarkan ada jeda dulu. Biarkan ada jedanya dulu. Hatta minumannya mungkin sedikit, tapi kita lihat sunnahnya di situ. Ambillah pahala itu. Ambillah pahala sunnah itu. Mumpung ada kesempatannya, sedikit apapun air itu biasakan minumnya 3 kali. Jangan langsung. Secapek apa, sehaus apapun antum. Biasanya kalau orang misalkan sudah haus sekali habis olahraga maunya cepat-cepat minum, ya langsung diteguk, semuanya langsung diteguk. Baik. Coba kita lihat sunnahnya sambil duduk dulu. Dan itu menyehatkan, minum sambil duduk. Kemudian 3 kali nafas, itu juga kata Nabi, itu yang lebih baik, itu yang lebih menyehatkan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW pernah mendatangi rumah salah seorang sahabat radhiyallahu anha yang namanya Kabsyah. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu fiha faqata'tuhu. Nabi pernah memasuki rumah seorang sahabat, kemudian Nabi minta izin, boleh enggak dia minum minuman yang digantung di atas langit-langit rumahnya sahabat ini. Jadi para sahabat, kalau dia tidak memiliki bejana yang besar yang ditaruh air di dalamnya supaya membuat air itu dingin, ya, dia hanya memiliki sesuatu yang ada. Kalau penyimpanan minum zaman dahulu itu yang kecilnya kayak botol, cuma dia dari kulit, dan itu punya talinya, biasanya digantungkan di atas langit-langit. Dan Nabi Muhammad SAW pernah langsung minum sambil berdiri, menggunakan botol sahabat tadi. Dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh sahabat yang punya rumah. Kemudian ketika Rasulullah itu pergi, sahabat itu langsung memotong tali dari botolnya dia tadi, habis diminumi oleh Rasul. Kemudian sahabat ini menjaga bekas bibirnya Nabi Muhammad SAW, digunakannya untuk ngalap berkah, digunakannya untuk mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan 1 kali. Pernah datang lagi di rumah sahabat yang lain, digantung botolnya, dilihat oleh Nabi SAW, langsung minum sambil berdiri. Dan ini benar-benar dalil tentang bolehnya, kalau keadaannya dituntut kita untuk berdiri, silakan untuk berdiri. Dan para sahabat lagi-lagi, ketika Nabi sudah minum, langsung diambil botol tersebut, dijadikan sebagai ngalap berkahnya dia, mencari berkah.
Karena Nabi Muhammad SAW, semua apa yang menempel pada dirinya Nabi, itu semua berkah. Itu semua berkah. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad. Selain daripada beliau, tidak ada aturan syariat yang menjelaskan bolehnya mengambil berkah dari mereka yang selain Nabi Muhammad SAW. Hatta dia orang yang salih, hatta dia para ustadz, nggak boleh, nggak boleh. Ya, berkah ketika dikaitkan dengan manusia, maka itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita temukan beberapa, ada gurunya habis minum, rebutan. Ya, misalkan gurunya punya sorban, diambil, dijadikan berkah dan lain sebagainya. Tentang masalah tabarruk atau mengambil berkah ini sudah diatur dengan sebaik mungkin dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam syariat Islam. Ya, jadi ada beberapa tabarruk atau mencari berkah yang disyariatkan. Yang pertama jelas pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada mengambil berkah yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan waktu zaman. Apa itu? Seperti pada bulan Ramadan, berkah. Kita mengerjakan pahala dilipat gandakan terus. Apalagi kalau ketemu dengan Lailatul Qadar, berkah. Sebentar lagi itu kita siapkan dari sekarang. Mulai kita agendakan amalan apa yang kita akan lakukan di bulan Ramadan, karena waktu bulan Ramadan adalah berkah. Sebaik-baiknya malam yang Allah titipkan pada dunia ini, pada kita semua, ada malam-malam di hari Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan. Itu berkah. Taib. Di antara berkah yang lain adalah yang berkaitan dengan tempat, masjid. Artinya bukan masjid kita sentuh-sentuh, kita ambil debunya, kita jadikan keberkahan, kita peluk-peluk, kita usap-usap, bukan. Tetapi amalan yang kita lakukan di masjid itu berkah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu masyarakat, suatu kaum, suatu kelompok itu berkumpul di masjidnya Allah. Yatluna kitab Allah. Lihat, bukan hanya sekedar berkumpul kalau ingin mendapatkan berkah. Yatluna kitab Allah. Mereka saling membacakan kitab Allah, saling murajaah kitab Allah, saling menasehati di atas kitab Allah, saling mendengarkan atau saling mendengarkan kajian yang membahas di dalamnya kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Mulailah turun keberkahan, ketenangan, kenyamanan. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa pas hari Jumat, pas lagi dengarkan khutbah, ngantuknya subhanallah, selesai Jumat itu segernya subhanallah kan? Sering terjadi. Karena apa? Allah janjikan turun sakinah, kenyamanan. Ketika kita duduk di masjid, dibacakan ayat Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Setelah dikasih sakinah, turun rahmat, mulai enak buat tidur itu. Allah turunkan rahmat, kasih sayang. Wa hafathumul malaikah. Kemudian dilindungi oleh malaikat satu persatu, bukan satu malaikat lindungi semuanya, satu persatu. Fulan bin fulan dijaga oleh satu malaikat. Malaikat bukakan sayapnya, lindungin buat dia. Subhanallah. Taib ikhwani fillah a'azani Allah. Keberkahan di masjid itu dengan kita beramal di dalamnya, membaca Al-Quran, membaca hadis, salat. Di sana kita kajian ilmu dan lain sebagainya. Kemudian keberkahan tempat yang lain adalah 3 masjid yang diberikan keberkahan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tasuddur rihal. Janganlah kalian terlalu berambisi untuk keluar, berpergian dengan tujuan ibadah selain dari 3 masjid.
Masjid yang pertama adalah Masjidul Haram. Kemudian wa masjidi hadza, masjidku ini Masjidun Nabawi, wa Masjidul Aqsa. Tapi itu 3 tempat kalau kita sholat di dalamnya Allah lipatkan gandakan. Kemudian kalau kita beribadah di dalamnya Allah lipatkan, Allah gandakan pahalanya. Jadi di luar daripada itu semua ada beberapa macam mencari berkah yang salah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, yang tidak sesuai dengan syariat kita. Termasuk kita meminta berkah kepada mereka yang sudah meninggal, meminta berkah kepada kuburan, meminta supaya ahli kuburan ini, penduduk kuburan ini bisa melancarkan doa-doa dia sehingga dimuluskan doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Tapi ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Jadi di antara kita cara supaya mengalap berkah yang benar adalah dengan kita mencari berkah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu masih hidup. Kalau sudah selesai, apapun yang diriwayatkan oleh Nabi, apapun yang melekat pada dirinya Nabi dahulu, jika memang itu benar dari Nabi, kita ambil berkah dari situ, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya pengakuan saja, ini rambutnya Nabi, ini sorbannya Nabi, ini bajunya Nabi, tapi kita belum tahu ini benar atau tidak, lebih baik kita sibukkan diri kita dengan hal yang lebih bermanfaat. Kita mencari berkah dengan kita datangi masjid dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya cara Nabi meminum yang kedua adalah kita bernafas 3 kali di luar kita meminum. Jadi setelah kita minum, nafas dulu. Minum lagi 2 kali, nafas lagi. Minum 3 kali, nafas lagi. Inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya. Setelah kita sudah membahas tentang minuman, kemudian cara meminum, kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu judul, satu bab yang masih berkaitan terus dengan kita, yaitu parfumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dijadikan contoh atau bisa sebagai pengingat buat kita. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keringat sewangi parfum, harum keringatnya Nabi, tapi tetap Nabi Muhammad SAW itu menggunakan parfum. Jadi kalau kita punya keringat bukan seperti keringatnya Nabi, lebih lagi kita jaga. Taib. Nabi SAW pernah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Telah dijadikan kesukaanku, di antara kesukaanku dalam hal duniawi, yaitu pertama perempuan, yang kedua adalah wangi-wangian. Wa ju'ilat liya qurrata a'yun wa ju'ilat liya qurrata a'yun fis shalah. Dan aku telah dijadikan penyejuk hatiku ketika aku salat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan parfum ini. Bahkan nanti kita temukan hadis-hadis kalau antum diberikan parfum, wangi-wangian ditawarkan, dilarang untuk menolak. Dilarang untuk menolak. Baik. Kita masuk ke yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya wangi-wangian yang bernama sukkatun. Sukkatun ini wangi-wangian yang dia wangi harumnya sangat pekat. Dia itu bukan dari tumbuhan asli diolah langsung jadi parfum, tidak.
Dia ini ditumpuk-tumpuk pakai tumbuhan yang lain, dicampur sampai warnanya jadi hitam pekat. Kemudian kalau kita diamkan, parfum ini semakin lama semakin wangi. Ini dulu menjadi parfumnya nomor 1 dulu pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Hanya orang kaya dan diberikan oleh orang yang kaya yang memiliki parfum ini. Karena kalau kita biarkan parfum ini semakin lama semakin wangi. Sukkatun namanya. Wanginya sangat wangi sekali. Dan inilah parfum yang Nabi gunakan. Walaupun keringatnya Nabi harum, tetap Nabi memilih parfum yang nomor 1, yaitu sukkatun pada zaman itu. Baik. Hadis yang kedua datang dari sahabat datang dari tabi'in namanya Sumama bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu tib. Sumama seorang tabi'in muridnya Anas bin Malik mengatakan, dahulu Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian parfum. Kenapa? Wa qala Anas innan nabiyya kana la yaruddu tib. Sesungguhnya Nabi dahulu tidak pernah menolak pemberian tib. Tib itu parfum. Jadi kalau ada mungkin yang menawarkan ketika kita mau sholat, tiba-tiba ada yang nawari mau pakai parfum, langsung dipakai. Kalau kita benar-benar ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang menawarkan, langsung ambil. Kalau ada yang menawarkan dikasih, langsung ambil, dipakai langsung. Itu diantara sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis yang lebih detail lagi. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Thalathun la turaddu." Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak oleh kita. Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak oleh kita. Yang pertama, wasaidu, tempat sandaran atau bantal atau tempat sandaran nggak boleh ditolak. Yang kedua, waduhun. Duhun itu minyak, artinya minyak wangi atau minyak yang lainnya, minyak goreng. Kalau ditawarkan langsung ambil, nggak boleh ditolak. Yang terakhir adalah susu. Hadirin, ada yang masih ingat doa tentang minum susu? Kalau kita mau minum susu ada doa khususnya. Ada yang masih ingat? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Diingat supaya kita dapat berkah ketika minum susu. Dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita jangan membahas sunnah yang besar yang lainnya. Semangat di atas sunnah, teriak mungkin, atau tulis di statusnya Bismillah, istiqomah di atas sunnah misalkan. Jangan bahas dulu sunnah-sunnah yang besar. Coba kita terapkan dulu dalam kehidupan kita sunnah-sunnah yang mungkin terkadang kita nggak berpikir, oh ternyata ini sunnah. Setelah kita belajar ilmu di majelis ta'lim, oh ternyata ini Nabi suka. Ikuti dulu, terapi dulu. Kita copy paste dulu semua kehidupannya Nabi ke diri kita ini. Baru insya Allah, semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang nanti Rasulullah berbangga dengan kehadiran kita di hari kiamat. Kita lanjutkan setelah azan insya Allah.
Baik. Kemudian masih berkenaan dengan parfumnya Nabi Muhammad SAW, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal, parfumnya seorang laki-laki, ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, yang sangat tercium, yang tercium baunya, warna atau riasnya, atau dia itu menggunakan perias wajah itu enggak ada, tanpa menggunakan perias wajah. Parfum boleh wangi, tapi tidak boleh menggunakan perias wajah seperti wanita. Kemudian watibun nisa, parfumnya seorang perempuan, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, yang memang mereka menggunakan rias wajah, akan tetapi parfumnya tidak ada wanginya. Ini untuk bagi parfum untuk perempuan yang kalau dia itu mau keluar rumah. Tetapi kalau di dalam rumah dibolehkan untuk dia memperindah dirinya untuk pasangan halalnya, untuk suaminya, dan ini ada pahalanya. Sedangkan parfumnya laki-laki adalah suatu wangi-wangian yang bisa dicium wanginya, yang punya wangi. Jangan sampai nanti kebalik, wanita yang berparfumnya subhanallah, dia jalan sudah 1 jam wanginya masih ada, fitnah. Jangan sampai demikian. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, dan ini ada di Sahih Muslim, ayyumam ra'atin asobat bakuran, siapapun wanita yang menggunakan wangi-wangian, fala tashhad ma'ana isya'al akhirah, maka enggak boleh datang ke masjid kami salat isya. Enggak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu memang anjurannya untuk wanita itu sholatnya di rumah. Tapi masih ada di kalangan para sahabat-sahabat yang perempuan, yang dia itu sholat di masjidnya Nabi Muhammad SAW, dan ini dibolehkan. Kalau memang ada dari saudari kita, ibu kita yang ingin sholatnya di masjid, jangan sampai kita melarangnya, tapi kita beritahu yang lebih dianjurkan adalah sholat di rumahnya masing-masing. Kalau mereka mau pergi pun nggak apa-apa, masuk ke dalam masjid, sholat di dalam masjid nggak apa-apa. Dalilnya hadis ini ada di antara para sahabat yang perempuan yang tetap sholatnya di Masjid Nabawi. Nabi ingatkan, siapa yang gunakan parfum bagi kalangan perempuan nggak boleh ikut sholat bersama kami. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita sampai ke hadis yang terakhir, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza u'tiya ahadukumur raihan fala yarudduhu." Kalau kalian diberikan raihan, sejenis parfum, jangan kalian tolak itu parfum. Fa innahu kharaja minal jannah, sesungguhnya wangi raihan ini keluar langsung dari surga. Dan hadisnya jelas. Kalau sudah hadis yang penuh dengan halusinasi, maka dialah hadis yang dibuat, atau minimal dia hadis yang dhaif. Hadis ini hadis dhaif sekali, lemah sekali. Karena dikatakan parfum raihan itu parfum yang keluar langsung dari surga. Tetapi ada hadis yang semakna, kalau kalian diberikan parfum, jangan ditolak. Ya,
Nabi SAW bersabda, "Idza urida 'alaikumur raihan fala yarudduhu." Kalau kalian diberikan parfum raihan. Raihan ini parfum, arti dari raihan itu parfum. Wanginya, rasa wanginya itu mana-mana. Yang penting wangi, namanya raihan. Fa innahu khafiful mahmil. Dalam riwayat lain, khafiful mahmal, ringan untuk dibawa. Wa tayyibur rih, wanginya juga enak. Ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang terakhir dari sahabat Jarir bin Abdullah pernah cerita, saya pernah diundang oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, mendatangi beliau ke rumahnya. Ketika aku datang, aku bukakan selendangku, kemudian aku jalan kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, aku tidaklah melihat manusia seindah Jarir bin Abdullah setelah Nabi Yusuf alaihi salam. Ia mengatakan, aku tidak pernah melihat paras yang indah setelah melihat Jarir bin Abdullah kecuali dari Nabi Yusuf alaihi salam. Tentunya Nabi lebih indah lagi, rupawan lagi. Di sini nggak langsung berkaitan dengan parfum, tapi para ulama kita mengatakan dahulu yang sedikit menambahkan ketampanan seseorang itu wangi dari tubuhnya. Wangi dari tubuhnya. Jadi kalau dia wangi, insya Allah akan sedikit menambahkan rasa ketampanan bagi seseorang. Inilah hadis yang terakhir. Maka ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita jaga wangi atau diri kita dengan kita menggunakan wangi-wangian kalau kita mampu membelinya, apapun itu parfum, wangi-wangian, karena inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi kita seperti yang kita jelaskan, Nabi itu orang yang wangi, tapi beliau tetap menggunakan parfum. Bahkan dianjurkan jangan ditolak. Saking Nabi itu senang dengan hal yang berbau parfum ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih lagi menganjurkan kita menggunakan parfum ketika kita datang ke masjid untuk menegakkan salat. Ya, bahkan orang yang mohon maaf yang habis makan bawang, man akalal basara wathuma aw thauma wal qurratha fala yaqribanna masjidana. Barang siapa yang baru sehabis makan bawang, enggak sikat gigi, makan bawang merah, basal, wathuma, bawang putih, wal qurrat, bawang qurrat, saudara-saudara bawang lainnya, jangan dekati masjid ini, masjidnya Nabi. Ya, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu apa-apa yang mengganggu keturunan Adam. Jadi hati-hati, jangan sampai malaikat lari dari kita. Kita jadikan syaitan itu lari. Dengan apa? Menggunakan parfum. Di antara faedahnya bisa memikat atau bisa membuat senang para malaikat, dan syaitan semakin menjauh dari kita. Syaitan semakin jauh dari kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Menggunakan parfum bisa membuat malaikat itu senang, wangi-wangian. Kemudian syaitan itu bisa risih ketika kita menggunakan parfum. Malaikat itu ruhnya malaikat itu senang dengan wangi-wangian. Sedangkan ruh jahat syaitan sangat benci dengan wangi-wangian, alias mereka itu sangat suka dengan bau busuk dan tidak sedap. Jadi kalau kita ingin diaminkan oleh malaikat doa-doa kita, kalau kita terus mau dijaga oleh malaikat dari mara bahaya, maka kita gunakan parfum juga.
Apalagi kalau kita niatkan ini Rasulullah sangat suka dengan parfum, dengan wangi-wangian. Barakallahu fikum. Ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara Nabi berbicara. Sebelum kita tutup, kita akan bacakan atau kita jawab dulu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi pernah minum sambil duduk? Dan apakah kita boleh minum sambil duduk? Baik, barakallahu fikum. Kita ulangi. Kita ulangi. Yang kita dia malu untuk keluar. Sedangkan yang dia raih nggak ada, pahalanya nggak ada. Bahkan kalau kita sengaja meneruskan sholat, keadaan kita sudah tahu ini nggak dapat apa-apa, takutnya itu masuk ke dalam dosa meremehkan syariat. Padahal dia tahu mungkin hukumnya nggak boleh. Maka kalau memang dia di saf yang pertama nggak apa-apa. Ada orang yang di belakang kita nggak apa-apa, kita lewati. Karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Yang nggak boleh dilewati adalah di depan imam. Kalau sesama makmum lewati di tengah-tengah sholat mereka dibolehkan. Jadi usahakan langsung keluar, nggak apa-apa. Insya Allah makmum yang di belakang juga faham, karena mereka lihatnya di bawah. Kalau ada lihat sesuatu yang lewat, insya Allah dikasih jalan. Jadi usahakan walaupun kondisi kita di saf yang paling, misalkan dia imam, misalkan sudah paling awal sekali safnya dia, ya. Kemudian mungkin keluar angin, jamaahnya banyak, silakan keluar saja, cari pintu yang terdekat, ya. Karena ini berkaitan langsung dengan diterima dan tidak diterimanya sholat kalau batal wudhu kita. Salah satunya dengan kita buang keluar angin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Segala keberkahannya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangannya datang dari pribadi